Kalau sudah banyak kebaikan di sekolah ini, insya Allah rahmat itu dekat dengan kita. Dan itu katanya, makanya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Kuripan, Bapak Haji Muhammad Wajedi MPD, Bapak Ibu guru sebagai komunitas guru penggerak Kabupaten Lombok Barat, Bapak Sahnan SPD, Ibu Baik Rahmawati MED, serta Ibu Heni SPD yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Acara pada hari ini segera kita mulai. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari tuan rumah yaitu oleh Bapak Kepala SMPN 1 Kuripan. Yang ketiga nanti ada informasi tentang program guru penggerak yang nanti mohon disampaikan oleh salah satu dari guru-guru yang saya sebut tadi. Yang keempat tanya jawab, kelima penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah acara pada hari ini biar berjalan lancar. Sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan barangkali dari Bapak Ibu guru penggerak, nama saya Sudiono. Kalau tadi ada yang kaget sedikit, memang saya mirip dengan adik saya namanya Suhirno, sebagai guru penggerak juga di Kabupaten Lombok Barat. Itu adik saya kandung. Jadi tadi ada yang ibu-ibu waktu salaman dengan saya kok ada seperti kaget, seolah-olah mau menyapa kalau saya Suhirno. Terlalu muda Bu kalau saya seperti Suhirno. Saya sudah tua Bu. Jadi tadi agak seperti kaget-kaget gitu ya Pak ya. Tadi ya dikira Pak Suhirno mungkin seperti itu. Jadi nama saya Sudiono bukan Suhirno. Itu adik kandung saya, satu ayah satu ibu gitu. Jadi sama itu ya. Baik, lanjut saja. Sekarang kita ikuti sambutan oleh Bapak Kepala SMPN 1 Kuripan oleh Bapak Haji Muhammad Wajedi MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa beristiqomah dalam melaksanakan kebaikan, termasuk apa yang Bapak Ibu lakukan yang ada di depan kita ini luar biasa. Ini kegiatan yang betul-betul keikhlasan tanpa upah, ingin melihat semua kita bisa berinovasi, bisa mengadakan perubahan untuk pendidikan terutama di Lombok Barat ini. Kemudian salawat dan salam juga kita tidak lupa selalu bacakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu berselawat, kita akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau di dunia sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga kami ucapkan kepada tim komunitas guru penggerak Lombok Barat atas berkenan mau silaturahmi ke sini untuk mengajak keluarga besar yang ada di SMP 1 Kuripan ini untuk bisa ikut berpartisipasi
dalam mengadakan perubahan pendidikan di Lombok Barat, ya ikut-ikut dalam program guru penggerak. Jadi lagi sekali terima kasih yang tiada terhingga kami ucapkan, karena terus terang ini betul-betul inisiatif yang tanpa modal, hanya keinginan dan semangat yang besar dari beliau. Beliau tidak diberikan dana untuk sosialisasi, tapi beliau hanya ingin melihat supaya perubahan pendidikan di Lombok Barat ini terus bisa ada perubahan dan perkembangan. Kemudian yang berikutnya permohonan maaf kepada komunitas guru penggerak kalau misalnya ada kekurangan kami dalam penyambutan silaturahmi sosialisasi program guru penggerak ini, baik penyambutan tempat maupun yang lain-lain. Beginilah keadaan kami yang memang karena kami ini belum bisa banyak berbuat karena baru-baru dan mereka ini saudara saya dan tahu sekali saya ini di samping saya Pak Saman, bahkan sekretaris saya di NGMP sampai saat ini belum sempat kita ubah kepengurusannya. Saya masih ketua komunitas di Basensia ya. Saya samaan di SMP 2 Kuripan. Kemudian termasuk Bu Rahmawati MED, beliau ini tamatan Australia ya, orang hebat juga ya. Sama semua pokoknya yang di depan-depan ini yang datang ke kita ini orang hebat-hebat. Termasuk Ibu Heni juga. Jadi jangan merasa bahwa apa yang kita akan perbuat, sebuah kebaikan, sebuah perubahan itu tidak ada artinya. Ada berapa orang yang berpikir agak sempit kadang-kadang, wah ini buat repot saja. Jangan seperti itu, jauh-jauhkan pemikiran seperti itu. Yang pertama, kalau kita ikut guru penggerak, yang bisa saya ceritakan, kita bisa berbagi pengalaman, karena kita ketemu dengan banyak orang dari bermacam karakter sekolah, karakter orang, dan pengalaman orang yang berbeda-beda. Kita bisa bersilaturahmi. Kemudian yang lain, saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan khawatir balasan Allah kalau kita berbuat baik. Tebarlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Berinovasilah sebanyak-banyaknya. Kalau kita kembali ke definisi inovasi itu, sebetulnya make new and different itu inovasi, is innovation ya. Membuat sesuatu yang baru dan berbeda, tetapi dalam tanda kutip yang berbeda ini yang berbeda yang ada untuk dari segi positif atau kemajuannya ya. Nah itu memang berat, tapi kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas oleh Allah jauh lebih besar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, seperti yang saya sering sampaikan di sini waktu kita pertemuan, in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik sekecil apapun, pasti itu akan kembali ke dirimu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan, saya masih ingat juga katanya Pak Kesiswaan, kalau sudah banyak kebaikan di sekolah ini, insya Allah rahmat itu dekat dengan kita. Dan itu katanya, makanya insya Allah lagi sekali jangan kita berpikir ya capeknya, tapi ini bagian dari investasi yang bisa kita berikan untuk orang lain yang kembalinya ke kita sendiri dan bisa kita rasakan di dunia sampai di akhirat kelak. Makanya jika kita bersyukur hari ini ada yang dengan ikhlas tanpa ada upah mau mensosialisasikan tentang program penggerak untuk perubahan pendidikan di Lombok Barat ini. Jadi kita bersyukur ini. Kemudian hari ini insya Allah
mereka akan menjelaskan kita semua, kemudian bahkan langsung kita akan dibimbing, dituntut untuk bisa langsung daftar insya Allah pada hari ini. Mungkin itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas lagi sekali, apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti itu jauh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ragu-ragu, jangan mendengar orang yang mengatakan buat capek-capek saja. Itu memang saya termasuk teman sekolahnya Pak Sahman ini, ya ada berapa yang mengatakan begitu, ya itu namanya berpikir sangat sempit ya. Makanya biasanya ya perkembangan itu sulit jadinya pada seorang itu ya. Jadi lagi sekali itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bapak Kepala Sekolah selaku tuan rumah dalam hal program guru penggerak. Selanjutnya kami lanjutkan dengan informasi tentang guru penggerak. Mungkin yang mau menyampaikan Pak Subhan atau Pak Sana atau Ibu Rahmawati atau Ibu Eni, monggo salah satunya, nanti dibantu yang lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Kuripan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman komunitas guru penggerak. Alhamdulillah, selaku umat yang beriman, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan alam besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMPN 1 Kuripan yang telah memberikan ruang kepada kami untuk berbagi praktik baik berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, selamat bertugas di tempat yang baru ini. Semoga apa yang menjadi niat baik Bapak terwujud, apa yang menjadi impian-impian Bapak untuk pendidikan terwujud di tempat ini. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah kebetulan Bapak Haji Muhammad Wajidi ini PP kami, pengajar praktik kami pada program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Dan beliau saat ini alhamdulillah untuk tahap pertama lulus sebagai fasilitator pada program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini ikut mendaftar nanti pada saatnya pada program pendidikan guru penggerak. Sekedar informasi saja, PGP ini telah berhasil meningkatkan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran. Hal itu telah dirilis oleh survei politik indikator Indonesia yang mengatakan bahwa PGP ini telah meningkatkan hasil inovasi pembelajaran pada guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut saya itu melalui jalur PKB, pengembangan koperasian berkelanjutan. Apa isinya? Salah satunya melalui PGB. PGB ini adalah diklat pendidikan guru penggerak. Kemudian nanti ada workshop, ada pelatihan, ya, ada kursus dan lain sebagainya. Itu adalah jalur untuk peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, saya berharap pada teman-teman untuk menanamkan azam bahwa inilah jalan kita untuk mengabdi pada daerah kita tercinta ini melalui program pendidikan guru penggerak ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nanti selanjutnya teman saya Mbak Hinik akan menyampaikan tentang bagaimana cara mendaftar melalui SIM PKB. Kemudian nanti Bu Rahmawati akan menyampaikan tips-tips lulus wawancara, lulus menulis IC, lulus simulasi mengajar dan seterusnya. Mungkin itu saja Bapak yang saya sampaikan.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menginisiasi, yang telah mengundang kami untuk sosialisasi, untuk berbagai praktik baik di tempat ini. Dan alhamdulillah sekedar informasi saja kepala kami komunitas guru penggerak telah melakukan sosialisasi untuk jenjang SMA itu Selong Barat dan Soekarno Mataram. Sekarang kami berikhtiar untuk sosialisasi jenjang SD dan SMP Selong Barat. Dan alhamdulillah komunitas guru penggerak kemarin telah mengadakan UU dengan RRI selama 1 tahun terkait dengan program pendidikan guru penggerak dan seputar pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Belum lagi kerjasama dengan, kebetulan ada logo di sini, kami juga dapat kerjasama dengan Indosat dan berbagai mitra-mitra lainnya. 1 sen pun alhamdulillah saat ini belum ada apapun dari pemerintah daerah, tapi kami tidak pernah berpikir soal itu. Bagaimana niat kami ingin berbagi praktik baik apa yang pernah kami dapatkan itu, kami bisa mengimbaskan ke teman-teman untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik di daerah kita tercinta ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi saya tambahkan dulu 3 menit. Jadi teman-teman harus semangat ya, harus semangat karena teman-teman jauh lebih muda dari saya. Saya ini umur saya 51 tahun, tapi insya Allah masih semangat. Semangatnya itu kemarin, makanya saya belum cerita ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk teman-teman. Kemarin kalau teman-teman saya ini ikut di guru penggerak, kebetulan saya di pendamping guru penggerak, itu mendampingi guru penggerak selama 9 bulan. Dan hari ini saya tidak mau lagi berhenti di guru penggerak ini ya, di program penggerak ini. Saya ikut lagi di fasilitator. Alhamdulillah kemarin baru seleksi 1 dari sekian orang. Alhamdulillah saya ikut lulus, tinggal wawancara saja. Itu pun tidak cukup sampai di sini. Saya ingin perjuangkan lagi sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Ya, itu. Semangat dulu. Ya, nanti. Apa kelebihannya kalau nanti sekolah ini bisa menjadi sekolah penggerak? Kita mendapatkan dana stimulan 175 juta per tahun. Nanti Bapak Ibu Pak Ridwan bisa programkan apa saja ya untuk peningkatan mutu anak-anak dan guru ya, yaitu. Kemudian yang pernah ikut guru penggerak nanti akan diprioritaskan ya, akan dilebihkan kemudahan oleh pemerintah, termasuk sekarang yang sudah dimudahkan itu menjadi kepala sekolah. Kemarin ada teman saya 1 padahal belum cakep, tapi karena sudah menjadi guru penggerak langsung menjadi PLT. Insya Allah lagi berapa bulan ini menjadi kepala sekolah. Jadi itu ya, semangat ya. Saya umur 51 masih semangat. Pak Robi semangat ya. Iya semangat ya. Itu. Iya, nomor sudah PLT. Ya, itu. Pokoknya saya pernah sampai nantang guru-guru muda. Kalau urusan semangat boleh kita berkompetisi bersaing, saya bilang ya. Tapi lamun semangat angan lagu lam tenaga kalah. Nah, kalau semangat iya, nah itu saya bilang begitu ya. Iya, itu aja tambahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini, sudah siang ya, kita dapat berkumpul di sini, kita bisa bersua silaturahim dalam rangka pengembangan diri terkait dengan program guru penggerak. Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan teman guru di SMP Negeri 1 Kuripan ini. Kita satu kecamatan, dan meskipun Bapak Ibu mungkin lebih senior, namun kita berbagi pengalaman di sini. Mohon maaf, kami tidak berniat untuk mengajari atau apapun di sini. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kami berdiri di sini atas inisiasi dari komunitas kami, yaitu guru penggerak, bahwa di sini program guru bergerak itu intinya adalah tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Nah, sekarang kita menuju bahwa sekarang kita ada di program guru penggerak angkatan ke-6.
yaitu wilayah di kabupaten termasuk Kabupaten Lombok Barat. Jadi kita mempunyai jatah baru 2 kali, yaitu angkatan 2, kami dari angkatan 2, dan yang sekarang adalah angkatan ke-6 untuk khusus wilayah Kabupaten Lombok Barat beserta kabupaten yang lain tentunya. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana caranya untuk masuk ke dalam mengikuti program guru penggerak. Untuk pendaftaran sendiri itu kita melalui SIM PKB. Okay. Jadi setiap diklat dan pelatihan sekarang melalui SIM PKB. Apalagi ini kementerian yang punya program, sehingga kita diharuskan untuk sering-sering membuka SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kemudian memasukkan nomor peserta UKG di SIM PKB, atau kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuka, bisa langsung diklik aja SIM PKB, langsung muncul di situ. Nah, jika Bapak Ibu membuka SIM PKB, maka Bapak Ibu guru akan menemukan informasi-informasi terkait dengan apapun program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu salah satunya adalah guru penggerak. Nah, di sini di program guru penggerak di sini ada pilihan, Nah, di sini bisa diklik tanda yang hijau, yaitu masuknya di situ ada tanda panah merah. Sebelumnya perjalanan kita di sini, kalau kami yang angkatan 2 itu selama kurang lebih 9 bulan pelatihannya. Tapi di angkatan 6, Bapak Ibu nanti insya Allah 6 bulan. 6 bulan saja, ada kortingan 3 bulan. Di sini untuk kurikulum vitae, yaitu langkah pertama adalah kita mengunduh berkas. Apa saja unduhan berkas ini? Ada 2 macam Bapak Ibu, yaitu berkas yang pertama adalah surat izin dari atasan atau Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah berkas tentang surat rekomendasi. Jadi fakta integritas beserta rekomendasi nanti ada isian yang akan diisi oleh senior. Jadi Bapak Ibu guru nanti diberikan atau meminta rekomendasi, bisa dari Bapak Kepala Sekolah, bisa dari rekan sejawat. Kemudian kita coba mulai mengerjakan langkah yang pertama. Apa isinya kurikulum vitae ini atau biodata? Kita lengkapi dulu. Nah, di sini ada beberapa petunjuk atau informasi, ada 5, yaitu yang pertama adalah siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF atau JPG berupa KTP Bapak Ibu, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi calon guru penggerak dari rekan sejawat ataupun atasan. Kemudian yang kedua, bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai dengan riwayat hidup Bapak Ibu masing-masing. Nah, sesuai dengan pertanyaannya tentunya. Nomor 3, isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Jadi kita punya waktu terbatas Bapak Ibu untuk mengisi. Nomor 4, tentunya tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Kalau misalkan kok tidak bisa tersimpan-simpan, berarti waktunya sudah habis. Kita ulang kembali dari pertama. Kemudian yang kelima, setelah yakin apa yang sudah diisi, kemudian tekan tombol kirim untuk mengirimkan CV yang telah Anda dan masuk ke tahap berikutnya. Tentunya dengan mengklik atau mencentang yang berada kotak, tanda kotak itu ya, supaya di situ menjadi biru, kemudian lanjutkan pengerjaan. Ini kita sudah ke langkah berikutnya. Nah, selanjutnya ini untuk kurikulum vitae-nya ada beberapa, yaitu ada informasi umum, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan, ini yang harus diisi semua Bapak Ibu. Kemudian ada pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah dokumen-dokumen penting yang tadi sudah di-scan. Nah, tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. 3. Jadi disiapkan dulu, kemudian diisi. Nah, apa yang kita isi di sini yaitu data riwayatnya.
Selanjutnya adalah melengkapi CV. Sebenarnya CV kita sudah ada, tapi di sini kita lanjutkan dengan melengkapi pengalaman berorganisasi. Biasanya kita sudah punya dua, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah PGRI, yang kedua adalah MGMP. Pasti kan kita masing-masing pelajaran ada MGMP-nya, jadi sudah ada dua organisasi. Boleh Bapak Ibu tambahkan satu lagi. Ini tapi maksimal 3. Kemudian deskripsikan organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Kalau PGRI, terkait dengan PGRI apa saja, PGRI itu apa dan sebagainya, di situ diisi. Kemudian ada karakter, batasan karakternya. Di sini ada 0 sampai 1000. Titik, tanda baca, semua tanda baca, huruf semuanya termasuk karakter. Yang ketiga tadi pelatihan yang pertama, organisasi yang kedua, yang ketiga adalah sukarelawan. Nah, sukarelawan ini tuliskan maksimal 3 pengalaman. Misalkan jika ada bencana banjir, kita misalkan ada memberikan bantuan ke daerah mana, bisa ditulis di sini Bapak Ibu. Apapun itu silakan. Kemudian ruang lingkup program. Kemudian ceritakan tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan. Nah, kita misalkan sebagai anggota dan diceritakan sampai di 1000 karakter maksimal ya, ditentukan. Yaitu yang keempat, yaitu form pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Petunjuknya, tuliskan 3 pengalaman Anda dalam mengembangkan atau melatih orang lain secara berkelanjutan selain mengajar di sekolah. Mau ngajarin bikin YouTube, bisa. Misalkan Pak Adit ngajarin temennya, ada yang pikirkan saya channel YouTube gitu kan, masalah. Itu sudah mengajarkan teman kan, itu melatih. Nah, kemudian sasaran pengembangannya siapa? Ada siswa, ada guru, dan ada masyarakat di sini. Kan mengembangkan orang lain. Kemudian ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan, kesulitan yang dihadapi dan dampaknya. Ya, alurnya seperti apa waktu mengembangkan orang lain itu? Apakah kesulitan atau bagaimana? Kemudian dampaknya seperti apa? Misalkan dari tidak bisa, sekarang lebih pinter jadi YouTuber misalkan setelah punya channel dan sebagainya. Nah, jangan lupa klik simpan kembali, lanjutkan dengan tambah data riwayat. Tidak pernah menjadi ketua atau wakil ketua dalam organisasi, akan menjadi anggota saja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendaftar guru penggerak ini ya. Bisa tidak pernah mengembangkan orang lain, ya nggak apa-apa. Sekedar orang bertanya bagaimana caranya membuat RPP, itu sudah, oh kita bantu, oh ini caranya. Walaupun 1 orang, itu adalah sebuah kiprah kita juga menggerakkan orang lain. Dari hal-hal kecil aja. Kemudian kita bercerita secara jujur ya. Nggak usah copy paste dari Google misalnya, ada pengalaman orang kita copy, nggak usah. Jadi real aja pengalaman diri, karena itu nanti akan membuat kita terlihat lebih bagus ya, jujur dibandingkan kalau kita copy punya orang lain ya. Terlihat kita nggak jujur kalau kita membuat-buat ya pada saat wawancara, karena itu diberondong terus pertanyaannya, ditelusuri ya, kapan waktunya, dengan siapa, bagaimana pada saat itu. Kita nggak bisa berbohong kalau kita secara tidak jujur melakukannya ya. Jadi kemudian setelah kita tulis isinya sesuai dengan karakternya, nanti kita copy, kalau bisa Bapak Ibu guru copy isi yang Bapak Ibu guru tulis itu ke dalam Word ya, Word nanti di copy itu sebagai bahan Bapak Ibu guru untuk wawancara nanti ya. Jadi kalau ditanya, saya pernah menulis ini ya, nah itu maksudnya. Jadi takutnya nanti lupa dengan apa yang ditulis gitu. Nggak pernah salah bingung ya. Jadi dengan mengcopy paste ke Word, kemudian Bapak Ibu guru print, nah itu bisa menjadi bahan ketika wawancara. Karena pewawancara itu kan ada 2 ya. Mereka tidak tahu kita, jadi mereka tahu itu dari isi yang kita tulis dan juga kurikulum PT yang kita buat ya. Dulu saya ingat, saya ditanya pengalaman menjadi sukarelawan ya. Saya tidak pernah menjadi sukarelawan, cuma ingat waktu itu ada gempa Aceh. Padahal gempa Aceh tahun 2004 ya. Dulu gempa Aceh 2004. Saya itu cuma saya tulis di CV saya pernah menjadi sukarelawan dulu ya. Dia saya buka berarti nggak apa-apa ditulis, kecil apapun jadi sukarelawan. Yang penting itu adalah yang kita lakukan ya, itu juga bisa ditulis ya. Nah, kemudian kita ikuti petunjuk menjawab isi, misalnya berapa minimal karakter. Tapi kalau
dia sudah otomatis di SIM-PKB itu ya. Kalau kurang karakternya, nanti ada keterangannya di sana. Isi kurang, tolong dilengkapin gitu. Kalau lebih juga dia pasti merah. Jadi udah ada di sana. Jadi tipsnya juga Bapak Ibu guru, tulis dulu pertanyaannya ya. Saya tulis di Word, ketik-ketik aja atau ditulis di buku. Motivasi saya menjadi guru penggerak, susun katanya, misalnya minimal 500 karakter. Tulis katanya atau di Word ya, kalau di Word itu kelihatan karakternya ya. Nanti barulah buka SIM-PKB-nya untuk copy lagi ke sana ya, supaya tidak bingung pada saat berhadapan dengan isi itu bingung apa yang ditulis. Waktu banyak hal misalnya ya, atau internet dan sebagainya, bisa dieksplor lebih lanjut ya. Lanjut Pak. Kemudian tip lulus simulasi mengajar. Kalau simulasi mengajar ini kan tahap pertama ya. Jadi simulasi mengajar 10 menit. Yang penting adalah kondisi skenario mengajar selama 10 menit ya. 10 RPP, kemudian buku guru, buku sosial, media pembelajaran di LKPD. Terutama ini adalah alat pendukung pembelajaran karena ini adalah online ya. Ada dua biasanya yang nanti asesornya di sana. Jadi kita harus laptop, kalau ada proyektor silakan. Kemudian sediakan internet atau yang wifi yang mendukung. Nanti HP juga harus jadi cadangan ya. Kemudian apalagi misalnya charger dan lain sebagainya. Takutnya nanti listrik mati, kita bisa ada backingnya ya. Kalau takut misalnya wifi di rumah tidak bisa, pakai di sekolah. Karena saya dulu waktu simulasi mengajar sore hari, saya perlu sekolah sore hari ya, kurang ya, tidak sore hari saya ke sekolah. Kemudian siapkan apa bahannya dulu, saya pakai kertas manila sebagai media pembelajarannya. Jadi ditata sudah rapi, sudah ada murid yang mengerjakan. Ya sudah kalau udah tinggal kita menyelesaikan mengajar di depan laptop. Di sana kan ada 2 orang yang asesornya ya. Jadi mereka yang akan memilih kita mengajar. Sudah selesai, kita latihan dulu selama 10 menit itu di 10 menit mengajar. Jadi pas ngajar pas 10 menit ya. Itu aja. Sebenarnya tidak ada kendala yang berarti di sini, hanya support daripada teknis laptop dan wifi ya. Nah, kalau keduanya oke, lancar saja ya. Kemudian saat simulasi pastikan semua lengkap ya, KTP ya. Jadi selalu KTP itu harus KTP pada saat simulasi mengajar, pada saat dari rumah sekolah. Jadi udah ngebut aja. Dan alhamdulillah si pewawancara masih ada di situ ya. Begitu. Oke, itu aja. Mungkin alangkah lebihnya kita sharing, bertanya, saling tanya jawab Bapak Ibu ya tentang ini. Lanjut dulu Pak. Oke, terima kasih. Nanti selebihnya ya, jadi Bapak Ibu nanti beliau sekarang akan menjadi fasilitator, dan beliau malah berharap bahwa SMP 1 Kurpan ini akan menjadi sekolah penggerak. Alangkah bahagianya menjadi guru di sini karena dukungan dari Bapak Kepala Sekolah itu sangat luar biasa. Saya berharap juga banyak Bapak Ibu guru di sini yang pada hari ini langsung buka SIM-PKB dan langsung klik data. Ayo Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan? Kita bisa saling bertanya nih, saling sharing ya, apa sih yang menjadi kendala mungkin atau unek-unek. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya, atas sosialisasi yang telah disampaikan. Saya lanjutkan ke pertanyaannya. Mohon maaf karena saya ini guru honor. Kira-kira apa manfaat yang saya peroleh apabila mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Kemudian yang kedua, ketika menjalani pendidikan guru penggerak, apakah masih ada kewajiban untuk mengajar di sekolah? Dan yang ketiga, saat mengikuti salah satu materi secara daring, kemudian terjadi gangguan internet, terputus-putus misalnya, gangguan internet, nah sehingga tidak stabil, jadi tugas-tugas itu tidak dilaksanakan, baik itu dalam mengikut data-data yang ditugaskan di aplikasi
Apakah yang bisa saya lakukan? Sekian cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman guru penggerak, saya dulu menjawab, nanti bisa dilengkapi oleh Mbak Eni sama Pak Samad. Tadi pertanyaan pertama adalah apa manfaat menjadi guru penggerak? Karena Bapak tadi bilang bahwa saya adalah guru honor. Jadi berdasarkan pengalaman kami di mengikuti seleksi guru penggerak, teman-teman kami itu tidak hanya PNS ya, jadi banyak guru honor ya, bahkan belum ada P3K ya, jadi banyak guru honor yang teman kami lulus guru penggerak ini. Jadi kenapa mereka ikut? Jadi program guru penggerak ini bukan hanya untuk PNS, tapi ini adalah program untuk semua guru, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagaimana guru-guru itu dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran, ya. Pemimpin pembelajaran di kelas ya, pemimpinnya seperti apa? Mimpinya itu adalah untuk melakukan inovasi pembelajaran, itulah manfaatnya. Jadi kita itu mendapatkan pelatihan yang merubah mindset kita atau cara pandang kita terhadap pendidikan, cara pandang kita terhadap murid selama ini. Dari yang dulunya orientasi kita itu kan selalu guru, sekarang pembelajarannya itu lebih pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi peningkatan kualitas pembelajaran di kelas juga untuk meningkatkan kemampuan guru dalam hal kepemimpinan ya. Nah, jadi di sini misalnya ikut dalam pengembangan program di sekolah, manajemen di sekolah ya. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi program pembinaan. Manfaatnya banyak sekali sih kalau menurut saya ya, sangat luar biasa. Bahkan saya juga masih dalam sindrom pingin belajar lagi, pingin sih ikut lagi nih kalau bisa ikut 2 kali guru penggerak, saking merasa bahagia ya, karena ilmu yang kita dapatkan, materi-materi itu sangat relevan dengan dunia saat ini, dengan dunia pembelajaran yang kita butuhkan saat ini. Jadi kita ibaratnya disegarkan kembali ya, bahkan ditambah lagi bahwa apa yang kita pikir dulu waktu kuliah itu sudah tidak relevan lagi dengan yang sekarang. Jadi kita itu disegarkan kembali pengetahuannya tentang pendidikan dan bagaimana pola-pola pengajaran sesuai dengan kondisi saat ini. Manfaat yang lain, kita mendapatkan Iya, komunitas baru Pak. Kita banyak belajar praktik-praktik baik yang dulunya saya tidak pernah berpikir. Mohon maaf, dulu saya guru yang ngajar ya gitu aja, ngajar pulang, tidak pernah ikut, cuek aja dengan sekolah, mau gimana program sekolah, cuek aja. Sekarang menjadi lebih aware, peduli dengan sekolah, dengan anak-anak, lebih peduli apa programnya untuk mengembangkan sekolah ke depan, bagaimana anak itu menjadi lebih peduli, rasa kepedulian terhadap program sekolah, terhadap sekolah itu lebih meningkat lagi. Pokoknya kita berubahlah, perubahan mindset itu terjadi. Kita mendapatkan sertifikat 300 jam untuk menaikkan pangkat. Kita juga mendapat komunitas baru yang kita belajar dari orang-orang yang hebat semua. Berbagi praktik baik lah. Apa yang teman lakukan, misalnya dulu saya tidak bisa video pembelajaran, sekarang menjadi bisa. Dulu saya mungkin kurang foto melek teknologi, sekarang menjadi lebih peduli lagi. Saya tidak punya misalnya blog, sekarang sudah memiliki blog, dan teman-teman juga pokoknya banyak belajar, enak berkumpul dengan orang-orang hebat itu di situ gitu loh, nggak sungkan kita bertanya, dan juga mereka tidak sungkan untuk mengajarkan kita. Pokoknya itulah manfaatnya menurut saya. Terlebih dari ini mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, itu hanya mungkin side effect-nya ya, tapi bukan itu alasan mendaftar. Alasannya adalah murni untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Itu saja manfaatnya, dan itu menurut saya luar biasa Pak, manfaat dari itu. Kemudian saya jawab yang kedua, apa kewajiban setelah lulus masih bisa tetap mengajar? Program guru penggerak itu kita kan di sana tadi ketika kita unggah dokumen itu ada fakta integritas, bahwa ketika kita mengikuti program guru penggerak kita tidak boleh meninggalkan tugas ya, karena ini adalah online, jadi kita kerjakan di luar jam mengajar. Kalaupun lokakarya hari Sabtu atau hari Minggu biasanya Pak, itu kan kita izin, tapi kan itu hanya 1 kali sebulan. Pada saat pendampingan dengan pengajar praktik juga diusahakan tidak bentrok dengan jadwal mengajar. Tapi program guru penggerak ini jangan sampai meninggalkan tugas intinya ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, apabila ada kendala internet, apa yang bisa dilakukan pada saat mengerjakan tugas? Kita dikasih waktu ya, ada waktunya. Misalnya ada target di sana, tapi selalu kita dibantu ya nanti dengan teman. Misalnya kita bisa, misalnya saya ada kendala internet nih. Kita dikasih loh Pak 150.000 per bulan ya Pak ya, kuota internet. Jadi tidak ada masalah kayaknya dengan internet
biasanya ya. Bisa di sekolah kan wifi gratis. Kita bisa beli paket dengan dikasih kita 150.000. Kalaupun kita mengalami masalah kendala lain, kita bisa komunikasinya dengan teman sejawat ya. Rekan kita yang guru penggerak pasti bisa membantu. Dengan PP juga siap membantu. Fasilitator juga akan siap sedia seandainya terjadi keterlambatan ya, sangat membantu. Pokoknya tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana supaya lulus aja gitu aja Pak. Terima kasih ya. Mungkin Pak Saman. Nah, pertanyaan itu kemarin pernah ditanyakan kepada Pak Menteri, Mas Menteri pada saat datang ke NTB di LPP. Waktu itu teman-teman guru penggerak menanyakan sejauh mana nasib dari teman-teman honor yang mengikuti program ini. Jawaban dari Mas Menteri pada saat itu sedang mengkaji berbagai peraturan tentang kebermanfaatan bagi guru honor yang mengikuti program tersebut. Itu jawaban Mas Menteri pada saat itu. Kemudian selanjutnya kaitan dengan alur belajar kami itu ada namanya alur merdeka. Alur merdeka itu yang alur merdeka yang pertama itu adalah mulai dari diri. Nah, mulai dari diri ini adalah bagaimana kita merenungkan pengalaman pribadi kita. Nah, itu alur merdeka yang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di alur belajar kami itu adalah eksplorasi konsep. Nah, di sana kami disuguhkan video pembelajaran, membaca berbagai referensi, kemudian menyimak narsum, ya, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini adalah kerja kelompok, kemudian nanti ada presentasi hasil, kemudian berbagi praktik baik dengan teman-teman yang ada di calon guru penggerak tersebut. Kemudian ada nanti refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing ini peserta akan merenungkan apa yang telah dilakukan dalam konteks masing-masing. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disuguhkan di dalam LMS. Kemudian selanjutnya adalah di demonstrasi kontekstual, itu mengembangkan metafora, mengabstraksi pemahaman konseptual apa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya adalah eksplorasi pemahaman. Nah, di sini webinar dengan narsum, praktisi dari berbagai perguruan tinggi yang terkenal, UI, UGM dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada koneksi antar materi. Nah, di sini adalah bagaimana kita meninjau metafora dan melengkapi dalam rangka menyusun rencana tindakan kita. Nah, nanti materi apa yang kita sudah dapatkan itu kemudian menjadi sebuah koneksi antar materi. Kemudian yang terakhir itu adalah aksi nyata. Nah, pertanyaan tadi, apakah kita meninggalkan tugas? Tidak. Disinilah pada aksi nyata ini apa yang Bapak Ibu guru calon guru penggerak itu nanti akan membuat sebuah video pembelajaran, akan membuat artikel, dua tugas lain aksi nyata itu. Misalkan ada tugas nih ya, di program ini, kemudian nanti teman-teman mengaplikasikannya di ruang-ruang kelas, itu dibuat video pembelajaran, kemudian dibuat artikel untuk dikirim. Nah, nanti 1 bulan sekali datanglah PP untuk mendampingi apa-apa dan program apa saja yang akan yang sudah dilakukan. Nah, itu alur merdekanya, sehingga itu ada namanya Merdeka Belajar. Itu ada panjangannya. Nah, sekedar informasi saja, alhamdulillah juga teman-teman guru penggerak Lombok Barat sudah menelurkan 2 buku, malahan 3 buku, dan alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Mas Menteri pada saat datang ke Provinsi NTB di LPP Mataram. Buku yang pertama itu namanya Jejak Guru Penggerak dari Bumi Patut Pacu. Itu adalah pengalaman praktik baik teman-teman pada saat mengikuti seleksi dari awal sampai akhir program ini. Kemudian buku yang kedua itu kaitan dengan aksi nyata untuk negeri, itu kaitan dengan materi-materi, modul-modul, pengalaman-pengalaman yang ada sama teman-teman, itu menjadi sebuah buku. Dan banyak buku, ada 3-4 buku yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Insya Allah dampaknya sangat luar biasa, dan janji Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah janji Allah itu barang siapa yang berilmu maka insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Mungkin itu aja aman dari saya. Terima kasih. Jadi pemahaman kami dengan teman-teman
komunitas guru penggerak ini ya hampir sama karena kami sudah 9 bulan bersamaan ya. Yang jelas Pak Robi, kalau secara pedoman ada 4 kompetensi nanti yang akan kita dapatkan, itu yang akan dipelajari dan itu yang akan kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama, bagaimana mengembangkan diri dan orang lain. Jadi Bapak bisa mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, bisa nanti membuat komunitas praktisi di sekolah ini untuk bisa menularkan praktek terbaik dari Bapak. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam memimpin pembelajaran. Nah, selama ini hampir semua guru itu memberikan perlakuan kepada anak itu sama. Padahal kita tahu bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda, kemudian hobinya juga berbeda-beda. Nah, ini sebuah kekeliruan sebetulnya. Maka ini yang harus segera kita adakan perubahan dalam bidang pendidikan, terutama dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat, kemampuan dalam memimpin pengembangan sekolah. Nah, makanya saya pernah mengatakan, Pak, jangan betul-betul diberdaya gunakan guru penggerak ini, karena semua apa yang akan dikerjakan oleh kepala sekolah itu hampir dipelajari semua di guru penggerak ini. Nah, itu bagaimana merancang dari membuat visi misi sekolah itu semua dipelajari di sana. Bagaimana memikirkan dari segi manajemen resikonya itu sudah semua dipikirkan ya. Kalau terjadi begitu misalnya, bagaimana solusinya, bagaimana antisipasinya, semua sudah dipelajari. Itu jadi banyak sekali ilmu yang Bapak dapatkan. Tapi kalau secara pedoman memang 4. Kalau saya tambahkan selain dari pedoman itu banyak sekali sebetulnya, karena kita berbagi di sana banyak sekali orang-orang hebat yang kita temukan. Saya juga sering sampai gimana ya, wah luar biasanya, karena dari sana sini orang-orang punya ide-ide brilian kan. Wah, ini belum pernah saya dengar ya, ternyata ada ide seperti ini, inovasi untuk bisa pengembangan diri dan pengembangan sekolah. Itu jadi banyak yang kita dapatkan. Kemudian kalau yang lain dari si kita bersilaturahmi dengan orang banyak, kita dapat pengetahuan yang banyak. Jadi kalau kembali ke agama, silaturahmi itu panjang umur, murah rezeki kan. Nah, ini kita silaturahmi banyak orang. Insya Allah panjang umur, murah rezeki. Kenapa murah rezeki? Karena mungkin nanti waktu ujian, karena kita bertambah pengalaman, sehingga lebih mudah mengerjakan soal-soal. Ya, rezeki kita lebih murah. Nah, itu ya. Kemudian yang lain ya, yang jelas banyak sekali ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita ikut. Dan saya sebagai kepala sekolah, karena sudah melaksanakan sebagai pelaku 9 bulan, sangat mendukung Bapak Ibu yang akan ikut. Bahkan nanti kalau kemarin misalnya kepala sekolah dalam tanda tangannya, statementnya, pernyataannya siap mendukung guru penggerak. Bila perlu kalau ada kekurangan misalnya kuota, kita akan suplai. Insya Allah kalau saya ini nanti tidak sekedar janji ya, nanti kita akan bantu betul. Kalau ada kesulitannya, silakan pakai WiFi di sini. Kalau mau di rumah juga kita akan nanti bisa suplai untuk tambahan. Kalau mau misalnya belajar daring di rumahnya juga. Nah, itu. Jadi karena saya tahu memang kebutuhan sebagai guru penggerak, karena sudah menjadi bagian, menjadi pelaku langsung ya dari program guru penggerak ini. Jadi kita sangat mendukung. Ya, tinggal nanti Pak Wakil yang menghitung sama Ibu Humas ya, hitung. Iya. Iya, mudah-mudahan lulus. Sudah diberitahu tadi bagaimana tips-tips cara mengisi. Nah, kita berharap hari ini ada yang langsung coba 1 orang untuk daftar supaya ada sebagai contoh. Nanti 1 orang, kemudian Pak Adit ikut perhatikan sehingga Pak Adit ini ahli IT bisa nanti membantu tanpa datang lagi misalnya teman-teman komunitas, karena sudah ada
diberitahu satu saja contoh. Kalau Pak Adit langsung connect karena orang ahli IT ya. Ya satu nanti misalnya Pak Robi ini satu ya. Sudah ada SIM PKB-nya kan Pak Robi ya? Oh iya itu kan bisa langsung, tidak apa-apa ya. Nah itu, nah satu saja, baru nanti yang lain akan dipandu oleh Pak Adit ya itu aja ya. Terima kasih. 3501 .id. Nanti jam setengah. Kata Sandi. Ini kan ada beberapa pilihan. Ini pilih yang program 2015. Sendiri daftar sekarang. Saya mau buatin dulu di SMP. Pak Robi, bismillah. Daftar. Saya mengerti. Papi, Pawan sudah daftar itu. Klik. Centang. Centang, daftar. Dah itu. Yeay, selamat. Silakan. Ke bawah, coba di scroll ke bawah. Isinya ya. Tinggal buka. Langsung. Sri. Ayo Bu Sri, yang lain bisa, kenapa kok kita tidak bisa gitu? Kalau dengan komputer, Langsung jos. Kalau MP Nanti saya buatkan surat izin. Ya, MP Pak Maju. Ya, yang penting Pak maju. Nanti saya buatkan. Tenang aja. Kartini. Ayo Bu Kartini, datang juga. Dengar, ayo buka. Ayo. Dijaga sudah fokus kan. Keluar ya. Keluar ya. Keluar ya. Seperti ada pertanyaan. Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai fasilitator dalam hal guru penggerak ini, kepada Bapak Ibu guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi pembangkit semangat bagi guru-guru kami, khususnya di SMP 1 Kuripan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi menjadi pahala untuk kita semuanya. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.